baki bila tahawuli summa sholatu wassalamu samada ala nabiyil khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairu mutabi falam biwujudil ma'rifah wajibil lillahi isrina sifat Allahumma judul wadimun laki muhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid muridun alimun bi kulli sami'un basirun wa mutakallimun lahu sifatun sab'atun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati masyayikh Turki Sufiyah Sultan Aliyah Syabdul Qadir Jalani wallahu al-Baghdadi wala hadrati jami' awliya fi Jawa Madura khususnya hadrati Kanjeng Sunan Ampel Raden Rahmat waliullah Kanjeng Sunan Bonang Maulana Maktub Ridwan waliullah hadratus Syekh Bagi Haji Hasyim Asy'ari waliullah Bagi Hamid Basuran waliullah wala hadrati al-muassis hadal funduk Bagi Haji Abdullah Hamir wa zawjadihi Bagi Haji Iskandar Amir wa zawjadihi Bagi Haji Hanan wa zawjadihi Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, hari ini dalam suasana yang mendung, dalam suasana yang hujan rintik-rintik, kita masih diberi kesempatan oleh Allah berupa kesempatan sehat, diberikan perlindungan Allah berupa yaitu kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ngaji pada pagi hari ini dengan suasana yang enak, dengan suasana yang semangat untuk melakukan satu bentuk thalabul ilmi di Pondok Pesantren Miftahul Huda Keringan Nganjuk ini. Marilah kita lanjutkan pengajian kita di bab yang ke-9. Al-babu tasi'u utawi bab kang kaping 9 iku fi fadilati sholatil jamaati, nerangaken kautamaane sholat jamaah. Ya, jadi bab yang ke-9 ini kita akan mengkaji tentang apa-apa yang menjadi keutamaan sholat berjamaah ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, lan diceritakake dari sahabat Abi Hurairah, qala dawuh sapa Abi Hurairah, ausoni pesen sapa isi sapa pesen ing ingsun sapa habibi kekasih ingsun. Siapa kekasih Abi Hurairah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngendika sapa ya si Rasulullah li maring ingsun, ya Aba Hurairah tahi Abi Hurairah, sholli sholato sira ma'al jamaati sartone jamaah, walau kunta senajan ana sira jalisan iku wong kang sing lungguh. Fa innallaha satamene Gusti Allah yutika iku bakal maringi Allah ka ing sira
bikulli sholatin lawan saben-saben salat jamaah sawaba khamsin wa isrina ganjaran 25 fi ghairil jamaati ing dalam salat ya sakliyane jamaah. Jadi hadis yang pertama ini diceritakan oleh Abi Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan aku berwasiat. Siapa itu? Kanjeng Rasul berwasiat kepada saya. Wasiatnya apa? Wasiatnya adalah ya Abi Hurairah, kamu sholatlah dengan berjamaah. Senajano kamu itu, walaupun kamu itu jamaahnya dengan duduk, ya, dengan duduk. Sholatnya itu dengan duduk. Loh kok sholat dengan duduk bagaimana? Ya, sholat itu kalau mampu berdiri harus berdiri. Tapi kalau tidak mampu berdiri ya bisa dengan duduk. Tidak mampu dengan duduk dengan apa? Dengan tidur, terlentak, miring ya. Gak iso ngono wis karek kedap-kedip, yo dengan kedap-kedip saja. Gak iso kedap-kedip berarti harus disolati alias meninggal. Jadi dalam kondisi apapun sholat itu wajib ditunaikan. Nah, pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah, kamu itu kalau sholat, terutama ini adalah sholat jamaah, yang dimaksudkan adalah sholat fardu ya. Sholat fardu itu usahakan berjamaah ya, berjamaah. Senajano saking pentingnya jamaah, senajano kamu itu dalam posisi sakit atau dalam posisi tidak sakit, tetapi kalau ruku itu berat, misalnya orang obesitas, besar ya, berat badannya itu sampai 125 misalnya, kau gede, biasanya gede itu siapa itu? Ya, kamu segitu aja gedenya, jangan naik lagi ya. Kalau kemarin itu bapak itu ketemu orang itu beratnya ada 125 kg. Lah itu kalau sholat berat ya, berat untuk ruku, untuk sujud dan sebagainya, maka meskipun mereka itu nampak sehat, maka dia boleh sholat itu dengan pakai kursi, itu boleh. Tapi selama masih mampu untuk berdiri, untuk rukuk, sujud dan sebagainya, maka lakukanlah secara normal. Ini. Wa qala lan ketika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati utawi kautamaane salat jamaah ala sholatir rajuli ngatas salate wong lanang waqtau kali ijene rajul khamsun wa isruna itu 25 apane darajatan derajati. Wa fadlu sholati tatawuhi utawi kautamane salat sunat iku fil baiti ing dalam omah. Wa fadlu sholati tatawuhi utawi kautamane salat sunat fil baiti ing dalam omah ala filiha ngungkuli salat sunat fil masjidi ing dalam masjid kafadli sholatil jamaati kaya utamane salat jamaah ala sholatil munfaridi ing atase salate wong kang sing ijen. Dawuh Rasulullah meneh bahwa salat jamaah itu ganjaran itu nilainya adalah lipat 25 derajat ya, lipat 25 level dibandingkan dengan sholat sendiri ya. Dan dilanjutkan dawuh Kanjeng Nabi bahwa sholat sunat itu yang baik adalah dilakukan di rumah ya. Jadi yang sudah berkeluarga ya, di rumah mau ke masjid, sholat dulu sholat sunat di masjid, di rumah, kemudian menuju ke masjid, sampai di masjid sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid, baru kemudian sholat jamaah fardu, sholat fardu secara berjamaah. Nah, anak-anak pondok bagaimana?
Ya karena kamarnya nanti itu terbatas, dipakai sholat ora kena, ya langsung ke masjid. Baik sholat sunat, tahajud maupun yang lain-lain itu di dalam masjid ya ini. Tetapi bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya rumah sendiri, kalau sholat sunat dianjurkan ya oleh Rasulullah itu lebih baik sholat sunatnya itu di rumah, kemudian sholat fardhunya berjamaah di masjid ini. Wa qala lan ketika sebab Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah tafdulu iku ngungkuli apa sholat jamaah sholat fardhi ing sholate wong kang ijen bisabin wasibaina darajatan kelawan 17 derajat. Gusti Kanjeng Nabi dawuh lagi, orang yang sholat berjamaah, sholat fardu berjamaah itu nilainya lebih tinggi ya daripada sholat sendiri. Lebih tingginya berapa level? Tingginya adalah 27 level. Oleh karenanya jangan dilupakan sholat berjamaah. Nah, syukur-syukur berjamaah di masjid. Tapi kalau tidak berjamaah di masjid, di dalam ruang kelas atau bagaimana, usahakan kalau sholat fardu ada yang menjadi imam. Gak apa-apa anak-anakku sekalian ya. Kalau pas di kelas nanti ada para teacher, ya teachernya yang dimohon menjadi imam gitu. Asal nggak teacher perempuan loh ya. Teacher perempuan tidak boleh jadi imam gitu. Kalau nggak ada kalau adanya teacher perempuan, nggak ada teacher laki-laki, siapa yang menjadi imam? Dipilih salah satu daripada siswa itu. Dipilih yang bagaimana? Yang pertama adalah yang bacaan Qur'annya sudah bagus. Tapi anak-anak kita di pondok sini insya Allah bacaan Qur'annya sudah hebat semua. Sudah diajari sama Ustadz Ali, Ustadz Yusuf, Ustadz Udin ya. Para teacher semua di sekolah, di pondok semua diajari tartil Qur'an. Nah itu nanti ya, waktu di kelas diusahakan nanti zuhur biasanya ada kesulitan ke masjid, maka laksanakan dengan sholat jamaah itu. Wa qala lan ketika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalu sholawati utawi utamane salat indallahi taala munggo ya Allah taala iku sholatus subhi, salat subuh yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat fi jamaatin sarta jamaah. Lah ini anak-anakku sekalian, usahakan kalau malam Jumat itu sholat subuhnya jangan sampai telat. Bukan berarti yang di luar Jumat boleh telat, enggak ya. Sholat subuhnya tidak boleh telat, terutama kalau malam Jumat sholat subuhnya berjamaah di masjid ya. Itu ini luar biasa ini ya. Jadi luar biasanya apa? Bahwa Allah itu akan melihat melalui malaikat-malaikatnya yang ada di kanan kiri kita ini. Ketika misalnya kamu itu subuh sudah bangun, sebelum subuh sudah bangun, kemudian subuh sholat jamaah ya di masjid lagi, apalagi itu sholatnya adalah pas malam Jumat ya, maka itu keutamaannya sangat luar biasa besar. Masyarakat juga begitu, dimohon bahwa subuh itu usahakan sholat jamaah, terutama adalah malam Jumat. Wa qala lan ketika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong salat sapa yese wong salat as-subuhi ing salat subuh fil jamaati dalam jamaah, sapa wong sing salat subuh sarta berjamaah dengan berjamaah suma jalasa mongko dilungguh sapa ya si wong yadhkuru hale zikir sapa Allah taala ing Gusti Allah taala hatta tatluwa hingga muncul apa samsu srengenge kana mongko ana iku lahu kaduwe wong
apa sitrun aling-aling minan nari saking neraka, wa bari alan bebas minan nari saking neraka. Nah ini ya, hebat lagi ini ya. Jadi siapa saja yang sholat subuh berjamaah, sholat subuhnya setelah subuh ngaji, zikir kepada Allah. Ngaji itu di atas zikir, ngaji Quran, ngaji kitab, itu semuanya adalah zikir. Ya, zikir yang levelnya paling tinggi itu adalah ngaji. Ya seperti ini. Iya, ini lebih bagus kalau ya dibandingkan kamu zikir la ilaha illallah la ilallah dewean nang njero masjid kono. Ya, lebih bagus yang nilai ganjarannya lebih oke ngaji seperti ini dibandingkan dengan kalau kita wiritan dewean. Ya. Apa alasannya? Karena kalau wiritan dewean itu manfaatnya adalah pada diri sendiri. Tetapi kalau ngaji ini setelah saya bacakan, saya jelaskan, kalian paham, kemudian dilakoni sholat subuh dengan jamaah di masjid lagi, malam Jumat lagi, ya kalian mengamalkan. Kemudian nanti amalan-amalan kalian menjadi habit kalian, menjadi kebiasaan kalian. Terus kemudian ngajak mamahnya, papahnya kalau pulang, Pak ayo sholat Pak, jamaah Pak, bareng-bareng Pak misalnya. Maka kamu sudah mengajari orang lain. Kalau punya adik, ayo dik sholat berjamaah dik sama mas dik misalnya ya di rumah. Itu harus begitu. Kalian harus menjadi pionir di rumah masing-masing untuk gerakan sholat berjamaah. Ya biasanya papanya si angel, mamanya apalagi ya si tali no jamaah bareng lah, mau sholat dewi-dewi. Tunggu nih sih, ayo tomah dulu, 5 menit ya mas sholat jamaah. Nanti setelah itu kerja lagi ya. Maka upayakan seperti itu ya, menjadi pelopor gerakan sholat jamaah di rumah masing-masing. Berarti ngajinya tadi bermanfaat untuk orang lain. Kemudian nanti kamu kalau sudah dewasa, karena jamaah sudah menjadi habit ya, mengajak kawan-kawan kamu ketika kamu kuliah ya, waktu break siang isoma itu ya, istirahat makan dan sholat, kamu ngajak kawan-kawan kamu untuk sholat jamaah, maka bertambah lagi orang yang berjamaah karena kamu ya. Kemudian kalau kamu sudah berkeluarga, kemudian ngajak istri kamu, anak kamu untuk berjamaah, kamu yang imami, sudah tambah lagi orang yang sholat berjamaah. Nah ketika kita ngaji itu ya, dampaknya itu sangat luar biasa ya. Jadi dampaknya itu luar biasa, tidak hanya pada diri sendiri yang melaksanakan ibadah jamaah itu, tetapi juga kepada orang-orang lain. Makanya ngaji itu nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wiridan ijen. Ya toh, itu jauh lebih tinggi. Ya, makanya para tijer kalau di rumah ya diajak keluarganya untuk sholat jamaah. Wong 5 menit aja kok. Ya. Wa qala lan ketika sahabat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajul utawi sholati walanang fi jamaatin ing dalam jamaah, tazidu nambahi apa ya si sholat jamaah ala sholati ing atas sholati rajul wahdahu ijani rajul khamsan wa isrina ing 25 derajat ing 25 apane darajatan derajatin, nambah 25 derajat. Fa idza shallaha mongko nalikane salat sabisi rajul ha ing jamaah bi ardin falatin ono si di bumi sing sing lapang ya, entak-entak. Fatamma mongko nyampurnaaken sapa ya si rajul wudu'ahu ing mudine rajul wa ruku'ahu lan ruku'i rajul wa sujudahu lan sujudi rajul, balagot mongko temeka apa ya si salat ya, balagot apa temeka apa ya salat, balagot mongko temeka apa salatuhu salati rajul khamsina darajatan ing 50 derajat. Jadi kalau kamu melakukan sholat, wudhunya bener, ruku'nya bener ya, kemudian sujudnya bener di lapangan
Wah ini kan ada kalau sholat id itu ada yang di lapangan, ini dalilnya ada ini. Ya itu boleh. Maka ganjarannya levelnya naik menjadi 25 derajat. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sabane wong adroka menangi sapa isungal jamaah. Wong sing menangi jamaah, artinya jamaah komplit gak masbuk, ya. Subuh misalnya 2 rakaat, ya 2 rakaat benar, bukan 1 rakaat ikut imam, 1 rakaatnya kamu sendiri masbuk begitu, bukan. Tapi ini adalah benar, ya. Jadi barang siapa yang sholatnya itu komplit, ya sholatnya itu komplit, arba'ina yaman ing 40 dino, ya 40 hari sholat 5 waktu, berarti 5 kali 40 berapa itu? 5 kali 40, 50 kali 4 berarti berapa? 200 kali jamaah, ya tidak putus, tidak pernah putus ini, ya. Kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu maring wong baroatan ing bebas minan nari saking neraka, wa baroatan lan bebas minan nifaqi saking sifat munafik, ya. Jadi barang siapa mengerjakan sholat jamaah 40 hari komplit, ya baik di masjid maupun di rumah atau di mana saja, pokoknya komplit 40 hari, tidak ada hari atau waktu satupun yang tidak berjamaah, maka itu sama Allah mereka ini akan dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Itu wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawene sapane wong salat sapa isi wong al-bardaini ing salat subuh dan asar. Bardaini ku salat subuh dan asar, dakhala maka mlebu sapa isi wong al-jannata ing surga bi ghairi hisabin kelawan tanpa dihisab dihitung. Sapa sing salat asar dan salat subuh berjamaah itu, ya salat subuh sama salat asar secara berjamaah, ya maka mereka ini akan dibebaskan dari dakhalal jannata, maka orang ini akan dimasukkan dalam surga tanpa dihisab. Kenapa asar sama subuh? Karena asar itu dan subuh ini adalah tempat pergantian daripada malaikat yang menjaga kita. Jadi subuh itu malaikat siang datang. Nah, nulis kan sampean, nulis. Wah, ini si siapa ini namanya? Siapa namanya? Nah, Alvino apa Aldino? Alvino, ya Alvino misalnya sholat asar, catat, wah sholatnya wapi komplit jamaah lagi, berarti rapotnya bagus, lapor nang atas nang kepalane komandani malaikat Alvino hari ini luar biasa sholatnya, catat sebaik-baiknya, dicatat. Jadi nonggone datane kan enek sampean, ya. Kemudian sore, ya malaikat yang sore sip-sipan kan, malaikat yang siang tadi itu masih ada, tapi malaikat penjaga malam kita ini sudah datang. Jadi 2 malaikat itu, yang malaikat siang itu mencatat kebaikan hidup Anda selama hari itu, ya diakhiri dengan kebaikan, dan malaikat penjaga yang malam mencatat kalian di awal kegiatan malam sholat maghrib, ya itu sholat asar, surupi srengenge lho, sholat asar entek itu, kemudian masuk maghrib itu malaikat penjaga malam mencatat, Alvino memulai malam ini dengan kebaikan, yaitu sholat asar. Makanya kate bal-balan itu menjelang maghrib ya leren, ya kalau main bola, main apa itu jeneng maghrib leren. Kata orang Jawa kuno dulu, sandi olo, ya sandi olo itu mendekati hal-hal yang kurang baik atau dilakukan. Nah, sandi olo itu artinya mengajari kita orang Jawa dulu itu
Wis kari menjelang maghrib lereno terus sholato. Ngono lho maksudnya. Ya. Nah, begitu juga malaikat penjaga malam kita itu sampai dengan subuh. Wah, kalian sholat subuh, wah bagus, dicatat bagus. Nah, malaikat penjaga siang sudah datang waktu sip-sipan, iya toh, waktu sip-sipan. Nah, ketika sip-sipan, malaikat yang penjaga siang pada kita itu mencatat bahwa kamu memulai hidup hari ini dengan melakukan sholat. Nah, inilah. Makanya karena malaikat malam mencatat kebaikan, malaikat siang mencatat kebaikan, maka diberikan satu imbalan oleh Allah bahwa kalian nanti adalah masuk surga tanpa dihisab. Wa qala lan ketika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutai sapane wong syahida itu nakani sepisi wong salat jamaah ing salat jamaah. Kataba mongko nulis sapa Allah taala Gusti Allah taala lahu gede wong dahiban kalih wong kang budalan warojian kang bali asra hasanatin ing 10 kebaikan wa maha lan membebasaken nglebur sapa Allah anhu saking man asra sayyiatin ing 10 kaelekan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu gede wong asra darajatin ing 10 derajat. Sapa wong sing budal salat jamaah mulih sholat jamaah itu dicatat oleh Allah budali 10 kebaikan, mulihnya ya 10 kebaikan. Budalnya menghapus 10 keelean dosa-dosa kita, maksiat-maksiat kita, pulangnya juga menghapus dosa-dosa kita dan maksiat-maksiat kita. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sholata ora ana salat iku sampurna li jaril masjid kedhe wong kang tetanggan karo masjid, mepet masjid illa fil masjid kejaba ing dalam masjid. Jadi sholatnya seseorang itu tidak sempurna. Ini maksudnya adalah sholat fardu. Apabila orang itu rumahnya dekat masjid tapi sholatnya gak gelem masjid. Sampean di pondok kemudian sholatnya gak gelem jamaah di masjid, maka ini tidak sempurna sholatnya. Artinya apa? Ganjaran itu gak maksimal, nilainya tidak maksimal. Wa qala lan ngendika sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati wa salat jamaah rahmatun iku rahmat. Wa ya utawi si salat jamaah khairun iku luwih bagus minat dunya tinimbang saking donya wa amalan bareng fiha ing dalam donya. Wal jamaatu wa perkumpulan rahmatun iku rahmat wal furqatu utawi pipisahan adabun iku siksa. Jadi sholat jamaah itu rahmati Allah. Kita ini bisa masuk surga atau dimasukkan neraka itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmati pangeran kanugrahane Allah. Ya kita wajib melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah. Itu karena kita bersyukur niatnya. Syukur kita diberi penghidupan, syukur kita diberi kesehatan, syukur kita diberi rezeki dan lain sebagainya. Jadi kepada Allah itu tidak boleh mengeluh, ya Allah, sampai ini gitu ya Allah, aku kok jadi miskin. Nah, tidak boleh itu. Apapun yang ada pada diri kita wajib disyukuri. Ya, wajib disyukuri, tidak boleh mengeluh kepada Allah. Soalnya apa? Kalau mengeluh kepada Allah, pangeran ingin makhluk menungso ya wis dikei sembarang-barang kok. Sik cangkeman ae, sik ngomel ae tambah diseksa. Ya, tidak diberi rahmat. Nah, oleh karena itu ya, maka sholat berjamaah itu adalah rahmat. Nah, berjamaah itu adalah rahmat. Kalau kita sendiri-sendiri itu adalah azab. Ya, makanya sebaik-baik umat itu adalah berjamaah. Sebagaimana kita semuanya, jamaah kita apa di dalam beragama adalah jamiyah Nahdlatul Ulama. Itu karena ini tadi rahmat berjamaah itu. Kan enak kalau berjamaah itu. Ijen niku salat, ijen mangan, ijen dolan, ijen
ijen terus nyambut gawe ijen. Sapa sing nukoni? Kalau bisnis. Jadi berjamaah, berkumpul, berkomunitas itu adalah rahmat. Makanya harus kita ini bagaimana? Kalau sekolah ada kerja kelompok itu berarti berjamaah. Di dalam kelas ya di kelompok nih, itu ya berjamaah. Karena apa? Maksudnya adalah berjamaah itu rahmat. Jadi ada homeschooling, di sekolah sing diparani guru nang omah dewi-dewi, iku rahmate kurang. Gak kaya sing sekolah bareng-bareng. Apalagi sekolah bareng-bareng kemudian di pesantren, mulai rahmate bertambah-tambah. Ya, karena di pesantren itu di samping ngajari kemandirian, ngajari ngaji, sholat, ibadah, ya kedisiplinan dan lain sebagainya, juga ya membangun karsa kebersamaan satu dengan yang lain. Baik, saya kira itu ngaji kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah untuk kita senantiasa bisa mengamalkan satu persatu terhadap ilmu-ilmu yang kita peroleh. Kalau belum bisa melakukan, nyuwun Gusti Allah, ya Allah kalau nyuwun datang panjenengan, jenengan beri kesempatan untuk bisa mengamalkan ilmunya. Ya. Yang tidak boleh itu adalah protes. Pangeran ya apa, Kanjeng Nabi ya apa, protes itu yang nggak boleh. Kalau belum bisa menjalani ya nggak apa-apa, jalani aja ya. Ya Allah, kalau jenengan paringi kesempatan untuk bisa melakukan ini sebagaimana ngaji saya itu yang bagus. Tapi kalau belum bisa, ya jangan sekali lagi protes kepada Allah. Itu yang tidak boleh, protes itu. Intinya apa? Kita tidak boleh mengeluh, kita tidak boleh protes kepada Allah. Karena semua yang ada di dunia ini termasuk apa? Yang menjadi kehidupan kita ini semuanya adalah rahmat daripada Allah. Demikian kita akhiri ngaji kita pada hari ini, ya. Dan marilah kita bersama-sama ya setelah ngaji ya, nanti kita melanjutkan berbagai macam kegiatan yang sudah diprogramkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Nabi Muhammad.